Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fania Mutiara, Radia Sabita, dan Larasati ingin mempresentasikan tentang merancang organisasi dengan sistem informasi dan memahami nilai bisnis. Yang pertama, memahami nilai bisnis dari sistem dan mengelola perusahaan. Sistem informasi bisa memiliki beberapa nilai berbeda untuk perusahaan bisnis. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan konsisten dalam jangka waktu panjang dapat memainkan peran strategis penting dalam kehidupan perusahaan. Sistem informasi ini bisa menopang kelangsungan hidup perusahaan. Berikutnya tentang model-model anggaran model tradisional. Ada 6 model anggaran model tradisional yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek, yaitu yang pertama metode penggantian. Metode penggantian itu sangat sederhana, merupakan pengukuran waktu yang diperlukan untuk menggantikan atau mengembalikan investasi awal proyek. Yang kedua, nilai akuntansi dari pengembalian modal investasi, yaitu perusahaan membuat investasi modal untuk mendapatkan kepuasan nilai pengembalian. Yang ketiga, tentang rasio rugi laba. Metode sederhana untuk menghitung pengembalian modal, yaitu rasio dari keuntungan dan kerugian. Yang keempat, nilai besi saat ini. Nilai saat ini adalah nilai dolar yang berlaku untuk pembayaran atau urut-urutan pembayaran yang akan diterima pada masa akan mendatang. Yang kelima, indeks keuntungan. Indeks keuntungan ini digunakan untuk membandingkan keuntungan dari investasi alternatif. Yang keenam, nilai internal pengembalian modal, yaitu nilai internal pengembalian modal adalah variasi dari metode nilai bersih saat ini. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan strategi. Pertimbangan strategi ini yang pertama ada analisa portofolio, yaitu selain menggunakan anggaran modal, cara lain yang dipakai dalam memilih suatu di antara banyak proyek alternatif adalah mempertimbangkan perusahaan memiliki portofolio dan aplikasi yang potensial. Yang kedua tentang model-model screening, yaitu metode yang cepat dan kadang kala meyakinkan dan berasal dari keputusan mengenai pemilihan sistem alternatif adalah model screening. Yang ketiga adalah model-model penetapan harga opsi real, yaitu model penetapan harga opsi real menggunakan konsep penilaian yang dipinjam dari industri finansial. Berikutnya tentang pentingnya manajemen perubahan dalam keberhasilan dan kegagalan sistem informasi. Keuntungan-keuntungan dari investasi teknologi informasi akan berkurang jika perusahaan tidak mempertimbangkan biaya perubahan organisasi yang berkaitan dengan sistem baru atau mengefektifkan perubahan-perubahan tersebut. Dan yang kegagalan sistem informasi dalam prestasi yang sangat besar untuk membawa keuntungan atau mengatasi masalah sebagaimana dimaksud terjadi karena proses perubahan organisasi di sekitar pembangunan sistem tidak diarahkan dengan benar. Selanjutnya tentang bidang-bidang masalah sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan sistem informasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama perancangan. Perancangan aktual sistem mungkin tidak bisa sesuai dengan persyaratan bisnis yang utama, atau tidak bisa memperbaiki kinerja organisasi. Informasi tidak bisa tersedia dengan cukup cepat untuk membantu proses bisnis. Yang kedua, data. Data di dalam sistem memiliki tingkat inakurasi dan inkonsistensi yang tinggi. Informasi pada bidang-bidang tertentu mungkin saja mengandung kesalahan atau ambigu atau diorganisasi dengan baik untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, biaya. Sebagai sistem beroperasi dengan baik, namun biaya untuk mengimplementasikan dan menjalankan pada basis produksi bisa melebihi nilai yang sudah dianggarkan. Yang terakhir tentang pengelolaan pasien. Sistem tidak berjalan dengan baik. Sistem tidak tersedia dengan cepat dan efisien karena operasi komputer yang menangani proses informasi terhambat. Selanjutnya, tentang manajemen perubahan dan konsep implementasi. Agar efektif dalam mengelola perubahan organisasi di sekitar pembangunan sistem informasi yang baru, harus menguji dan meneliti proses implementasi. Suatu model dari proses implementasi adalah model club atau perubahan atas perubahan organisasi. Penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi. Yang pertama, peran para pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen untuk usaha implementasi. Yang ketiga, level kompleksitas dan risiko proyek implementasi. Yang keempat,
Kualitas manajemen dari proses implementasi. Mengelola implementasi. Peluang-peluang untuk keberhasilan sistem bisa ditingkatkan dengan mengantisipasi potensi masalah implementasi dan menerapkan strategi perbaikan yang benar. Strategi juga telah direncanakan untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang sesuai di sepanjang proses implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasional. Mengendalikan faktor-faktor resiko. Langkah pertama, mengelola resiko proyek adalah mengidentifikasi sifat dan level resiko dari proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian bisa mengadaptasi kemungkinan pendekatan terhadap pengelolaan proyek, penanganan masing-masing proyek dengan peranti, metode pengelolaan proyek, dan hubungan organisasional yang menggerakkan level resikonya. Mengelola kompleksitas teknis. Proyek dengan teknologi yang kompleks dan menantang untuk dikuasai berasal dari keuntungan peranti integrasi internal. Keberhasilan proyek seperti ini tergantung dari seberapa baik pengelolaan kompleksitas. Para pemimpin proyek perlu memiliki pengalaman administratif dan teknis. Perencanaan dan peranti kendali resmi. Proyek-proyek akan menarik keuntungan dari penggunaan secara tepat peranti perencanaan resmi dan peranti kendali resmi. Teknik-teknik olahan proyek bisa membantu manajer mengidentifikasi sumbatan-sumbatan dan menentukan dampak masalah pada waktu penyelesaian proyek. Teknik-teknik juga membantu mengembangkan sistem untuk membagi implementasi ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, yang bisa dikelola dengan baik dengan menghasilkan keuntungan bisnis yang terstruktur. Meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistansi pengguna. Proyek yang relatif memiliki struktur kecil dan persyaratan yang belum ditetapkan harus melibatkan pengguna di setiap tahapannya. Para pengguna harus dimobilitas untuk mendukung satu dari banyak kemungkinan pilihan perencanaan dan agar mereka berkomitmen pada satu rancangan. Partisipasi dalam kegiatan implementasi bisa saja kurang mencukupi untuk mengatasi masalah resistansi pengguna. Proses implementasi menuntut perubahan organisasional. Ada kemungkinan perubahan tersebut terhalang karena ada beragam pengguna yang bisa terpengaruh oleh sistem dengan berbagai cara. Strategi untuk mengatasi hambatan penggunaan mencakup partisipan pengguna, pendidikan dan pelatihan kepada pengguna, pengumuman resmi dan kebijakan manajemen, dan pemberian interaktif yang lebih baik bagi penggunaan yang bekerja sama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.